Hai teman-teman, setelah kemarin-kemarin atau video di bawah video ini ngebahas tentang FV, FP, dan ada FP internasional, ada DP, ada CF ya. Banyak lagi, ternyata masih banyak lagi rumus-rumus yang berkaitan sama rumus PV, rate, dan sebagainya, yaitu ada rumus PMT, IPMT, dan bunga pokok. PPMT. Jadi kita di sini bakal berperan sebagai pemberi ansuran jangka panjang. Misalnya kita adalah pihak dari Bank Rakyat Indonesia nih. Jadi di sini kita akan misalnya ada customer yang mau membuat pinjaman ke kita nih. Di sini kita akan menentukan jangka waktu angsuran, kemudian harus berapa tahun angsurannya bakal diangsur, kemudian berapa nominal pinjamannya, dan berapa rate-nya atau suku bunganya. Di sini biasanya yang bakal kita isi adalah jangka waktu angsurannya atau besar angsurannya selama bertahun-tahun itu loh teman-teman. Itu 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun. Ini juga sebetulnya bisa juga dengan bulan ya, tapi sini saya akan menggunakan dengan tahun. Misalnya teman-teman mengambil pinjaman sebesar 45 juta dan akan di 6 tahun kan. Jadi tiap tahunnya itu teman-teman harus membayar segini. Kemudian kalau untuk 8 tahun dan mengambil 45 juta, teman-teman harus membayar segini. Untuk 18 tahun berarti per tahunnya teman-teman harus membayar segini. Belum nanti kalau dibagi per bulannya. Ini bisa sampai 1 miliar ya loh teman-teman. Tapi sini saya stuck-in dulu sampai 200 juta aja. 200 juta kalau pinjamannya selama 6 tahun, tiap tahunnya itu teman-teman harus bayar segini gitu. Gimana cara menghitungnya? Di sini kita menggunakan rumus PMT yang ini, teman-teman. Jadi, sama dengan PMT G3, G3 itu adalah ini selisih bukan selisih tapi rate-nya atau suku bunganya ya, teman-teman. Nah, ini tuh selisih plafon itu adalah selisih antara pinjaman ke pinjaman lainnya. Ini 45, 50, 55, 60, jadi ditambahin 5 juta ya, teman-teman. Kemudian ini per 12 itu adalah per bulan. Koma B6 itu adalah ini tahunnya. Berarti ini adalah bukan rate-nya, berarti N per ya atau PMT-nya. Kemudian ini adalah tipenya. Tuh, ini tuh rate-nya, kemudian dibagi 12, karena N/nya nggak ada, ini kita lanjut ke PV-nya, ini berarti. Kemudian ini adalah type-nya gitu, teman-teman. Sebenarnya ini rumusnya mudah-mudah aja, kalau teman-teman bisa paham dan mengerti gitu. Ini kenapa dikunci, supaya nanti bisa di-drag ke samping, dan nanti bisa di-drag juga ke bawah. Ini kenapa 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Gitu. Ini semuanya sama aja rumusnya. Teman-teman tinggal pantengin aja ini rumusnya kayak gimana, karena di sini nanti Excel juga bakal otomatis munculin keterangan kayak gini. Jadi rate-nya, N/nya, PV-nya, FP-nya, type-nya. Jadi teman-teman lebih dahulu harus paham mengenai konsepan dari rumus sebelumnya yang ada di video sebelumnya juga, dari PV dan FP-nya teman-teman. Jadi N/nya itu apa, PV-nya itu apa, FP-nya itu apa, type-nya itu apa, rate-nya itu apa, teman-teman harus tahu dulu. Kemudian nih teman-teman, kita bakal lanjut ke data yang ini. Sorry. Nah, ini adalah jadwal angsurannya teman-teman. Ini jumlah angsurannya itu dari sini, outstanding-nya 200 juta misalnya. Ini sebetulnya opsional ya, teman-teman bisa ke validation data dan mengambil data dari tabel yang sebelumnya yang ini, yang plafonnya itu sampai 200 juta itu loh teman-teman. Nah, ambil dari validation datanya itu supaya nanti kita bisa ubah-ubah nominalnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Terus ini bunga waktu tahun per bulannya. Tahun sama per bulannya ini 11% untuk per tahun dan 0,92% untuk per bulan. Waktu angsurannya itu 18 tahun, kalau per bulannya itu selama 216 bulan. Kemudian di sini kita akan coba bikin jadwal angsurannya. Nah, ini teman-teman harus paham dulu tentang apa itu PMT, bunga IPMT, dan pokok dari PPMT ya teman-teman. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Kita semuanya ketiga kolomnya ini pakai rumus if.
Nah, yang pertama itu if 12 itu adalah yang ini. Ya, teman-teman, ini tuh kayak bulan sebetulnya, cuma karena tadinya kita bikinnya di sini, jadi kita bikin apanya ya, kayak waktunya dulu gitu loh. Sebenarnya ini tuh opsional, ini tuh adalah bulan yang ini loh. Cuman ini kayak dibikin sebagai contoh aja gitu. Kemudian lebih dari N7, N7 ini adalah 216 bulan, yaitu jangka waktunya. eh, Lebih dari 12 bulan, koma 0 di sini ya. Nah, ini tuh sebetulnya dicampur juga sama rumus PMT yang tadi. Nah, ini rumus if logical test-nya. Kemudian ini karena 0 ya, kita nggak usah tulis, jadi cukup tanda petik aja, kemudian dilanjut ke rumus PMT-nya. PMT-nya itu kita buka kurung N6. N6 itu adalah ini suku bunga per bulannya, karena tadi kita ambilnya juga 216 bulan. Kemudian ini koma lagi N7, N7-nya adalah yang ini 216 bulan juga. Sama kayak yang ini ya, titik koma karena PMT-nya kita nggak ada. Kemudian kita lanjut ke T11. T11-nya itu yang ini. Itu adalah outstanding-nya ya, teman-teman. Yang ini nih. Iya, kayak gitu. Nah, ini semuanya kita kunci. Ini 2 kali menggunakan tanda dolar, ini sekali, ini dua kali, dan ini juga 2 kali, supaya nantinya kita bisa lancar drag and drop-nya ke bawah. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tadinya sudah paham dengan rumus if, nanti teman-teman tinggal menambahkan rumus PMT-nya aja. Ini juga sama kayak tadi, cuman ini adalah ditambahkan dengan IPMT, karena ini adalah interest-nya atau bunganya. Kayak gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa pahami aja di sini rumusnya kayak gini. Kemudian untuk pokok PPMT-nya juga sama menggunakan rumus if, dan hampir sama juga dengan rumus-rumus sebelumnya ya, teman-teman. Cuman di sini ada ini P13 yang ini. Gitu ya, teman-teman, supaya ya. P13 itu adalah bulannya gitu, teman-teman. Ini untuk outstanding-nya T11 dikurangi S12. Berarti ini dikurangi ini hasilnya segini. Ini dikurangi ini hasilnya segini. Gitu, teman-teman. Ini sampai 216 bulan ya, teman-teman, kolomnya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Teman-teman bisa drag and drop juga sampai 216, tapi bisa juga ke sini loh, teman-teman. Ke fill, kemudian ke, ke series, kemudian pilih columns, ini dimulai dari angka berapa dan pengen sampai angka berapa, nanti dia ngisi sendiri untuk lebih praktis dan mengefisiensikan waktu. Gitu ya, teman-teman. Itu mungkin sedikit penjelasan, semoga mudah dimengerti, karena ini seharusnya kita praktek lebih banyak ya daripada melihat video. Jadi lebih baik teman-teman langsung praktekkan di rumah dan minta bantuan ke guru atau ke dosen masing-masing jika ada dirasa yang susah. Ya, teman-teman, dadah.